Tidak Mas, harus. dia Munarman mungkin hadir pada tempat yang salah, pada waktu yang salah. Oh tidak. Ya kenapa? Karena tidak ada bukti dia. Itu penafsiran Anda Loh, karena bukan. membela Munarman. Iya begitu. betul, saya membela Kalau Munarman karena saya saya membela yakin. kebenaran. Saya tidak Saya membela yakin. siapa-siapa. Karena Saya tidak membela ada. kebenaran Mas, untuk tegaknya tidak hukum, ada tegaknya pemikiran keadilan. hilang. Yang saya dengar dari saudara Munarman ketika saya pernah mewawancarai, dia hadir diundang diskusi. Kemudian di acara diskusi itu tiba-tiba ada pembayatan juga. Mas Fadli Itu udah lihat ketika videonya, itu pidatonya Munarman? saya belum lihat. Belum lihat. Saya Benar mengikuti ya? persidangan Munarman Nah. mulai dari awal. Ya, saya tidak mengikuti. Ya, saya sudah melihat bagaimana dia melakukan pidato di acara ini. Saudara Munarman diam aja, nggak ikut. Dia malah menunduk, nggak ikut berikrar atau semacam itu ya. Itu contoh. Dan saya tahu substansi pidatonya. Ya, jadi begini, seperti saya katakan, banyak orang tertipu oleh ISIS ini, oleh Al-Qaeda ini. Banyak orang tertipu. Jangan-jangan Pak Fadlizon itu masuk yang tertipu juga. Munarman bukan terorisme, dia tidak terorisme, tidak ikut dalam terorisme dan sebagainya. Tapi ketika dibuka ini, oh saya belum nonton itu. Nanti terulang lagi seperti kasus siapa yang operasi plastik, kemudian Anda dengan kenceng yang mengatakan bahwa ini korban penganiayaan, ternyata Anda ditipu orang, itu loh. Oh enggak, saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi nggak benar. Mas, begini Oleh Mas. karena itu banyak orang Indonesia yang datang ke sana. Menurut saya harus kita perbaiki karena mereka tertipu. Artinya Bang Munarman juga FPI tertipu dalam hal ini? Kehadiran Munarman bukan orang bodoh ya. Ini saya mesti jelaskan. Saya mengikuti persidangan ini. Satu, di dalam sambutan Munarman itu dia mengatakan bahwa betapa pentingnya mewujudkan daulah di Indonesia. Ya itu saya tidak lihat ya. Dan begini satu hal lagi. Ya. Orang berpendapat dari dulu, para founding fathers kita udah berdebat soal itu. Iya, Biasa cuma saja. masalahnya yang harus Anda perhatikan, Ya. output dari pidato dia itu akhirnya yang membuat semua saksi yang memberatkan dia dalam persidangan itu mengatakan bahwa dia adalah korban, bahwa mereka itu ada saudaranya yang mati karena hadir di baiat, lalu dia merasa termotivasi oleh seruan-seruan Munarman untuk mewujudkan daulah. Saya orang yang pertama mengatakan bahwa ini adalah kelompok preman berjubah. Preman berjubah ini kemudian menjadi kelompok radikal. Kemudian seperti misalnya HTI yang memasukkan pendirian khilafah Islamiyah dalam visi dan misi anggaran dasar FPI, sehingga terlibat dengan jaringan terorisme di Indonesia seperti Al-Qaeda dan ISIS. Ini nggak bisa dipungkiri. Bukti banyak. Ini hanya sekelumit dari bukti-bukti yang saya miliki. Ya. Tapi yang saya dengar dari saudara Munarman ketika saya pernah mewawancarai, dia hadir diundang diskusi. Kemudian di acara diskusi itu tiba-tiba ada pembayatan itu. Munarman ini jangan dibilang Begini. bahwa dia adalah melakukan baiat. Dia tidak melakukan baiat, tidak melakukan betul tidak tamkin, melakukan. tapi dia melakukan dorongan kepada orang untuk mewujudkan daulah, untuk melakukan Begini ya, gerakan-gerakan Bang. amalia. Saya- Artinya gini loh, saya Munarman ini- ini adalah katalisator di sini. Jadi analisa itu tidak bisa menjadi sebuah pegangan karena orang bisa beda perspektif. Soal daulah, saya pro Republik Indonesia. Saya kebangsaan, ya. Pancasila juga kan? Oh jelas, Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Maksud saya dari dulu ide soal daulah kah dan sebagainya itu kan sebagai ide. Bagaimana orang bisa melarang? Boleh kita dengarkan Bang Fadli? Kalau soal pemikiran Iya. khilafah, ada nggak orang aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang ditangkap? Ya, makanya apa yang disampaikan oleh saudara Kalau Munarman. tidak ada produk-produk Bukan. direct impact yang berupa kejahatan-kejahatan Itu teror, analisa. mungkin loh, Karena dia, analisa. apakah dia jaringan dari itu? Sebenarnya Apakah dia kalau klaim? kita Saksi yang memberatkan itu mengatakan saya terpengaruh oleh itu sehingga saya berangkat ke Suriah. Sidang kasus semua dengan terdakwa Munarman menghadirkan sejumlah saksi yang hadir dalam acara diduga baiat di Makassar pada akhir Januari 2015. Dalam sidang tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saksi A mengungkap motivasinya hadir di acara itu. Salah satunya karena kehadiran Munarman. Motivasi saya mengikuti acara seminar tersebut yang mulia karena hadirnya sosok seorang Munarman pada saat itu pembesar FPI pusat, sehingga saya tertarik untuk menghadiri acara tersebut, dan hadirnya juga Ustaz Fauzan Al-Ansari dan Ustaz Basri pada saat itu. Karena asbabnya itu sebelumnya kami adakan seminar tersebut, Miladnya FPI yang 17 Agustus 2014 kami hadir. Di situ diisi ceramah oleh imam besar kami di Gresik tentang waktu itu tentang ISIS juga yang mulia.
baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir! Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah. Jadi intinya kalau memang pemerintah zalim, FPI kita hitamkan. Kita hitamkan. Jangan mau kita diadu domba dengan saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan betul, supaya kita menggebuki betul. Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada istilah? Perlu ada istilah? Takbir! Jadi kami dari Laskar Makassar, karena beliau sebagai imam besar kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut yang mulia. Makanya jadi 188 yang menjadi koboi ya ini. Dikit-dikit buka teroris tangkap tembak malah lu menang. Tahu yang 188? Salok 88 obat kurang. Kalau dari 188 terus melakukan kezaliman, siap lawan. Siap lawan. Setelah itu pulanglah kami ke Makassar, ya kan? Diadakanlah pembicaraan untuk acara seminar tersebut yang mulia. Itulah saya katakan tadi, saya mendampingi terus ketua kami, Ustaz Abdul Salim, untuk bertemu dengan Ustaz Basri untuk membicarakan perihal untuk acara tersebut sampai terlaksana acara tersebut yang mulia. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Pusing! Kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, untuk tidak berjualan pada siang hari selama bulan suci Ramadan, provokasi, tahun 88, tahun 88 obat kurang, kalau tentara dan polisi dan sebagainya. anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Islam disingkirkan. Kita tantang mereka untuk peraturan kita. Kau pakai parang, tidak pakai parang. Kau pakai mobil, tidak pakai mobil. Kau pakai granat, tidak pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi.
Dengan